Oke, kita lanjut lagi ke menu penjualan, di mana di menu penjualan ini ada beberapa sub-sub menu lagi. Kita bisa gunakan mulai dari proses penawaran. Kita bisa buat penawaran ke customer. Ini ada contohnya. Kita coba klik edit, lihat dengan harga berapa. Kita bisa input di sini. Kita buat penawaran seperti ini, simpan dan cetak penawaran. Nanti muncul cetakan penawarannya yang bisa kita berikan ke customer. Selain dari menu penawaran, ada juga fitur menu PO masuk atau orderan masuk. Modelnya mirip-mirip sama menu-menu lainnya, di mana ada daftar, kemudian ada barang, kemudian ada buat. Di sini daftar PO masuk, ada tombol buat PO masuk, dan juga di sini tetap ada tombol buat PO masuk. Selain daripada daftar PO masuk, kita juga bisa lihat barang-barang PO yang kita terima atau PO masuk di sini. Nah, jadi kita bisa lihat nih ada orderan masuk berapa aja, nomor ordernya apa ada di sini tampil dengan harga berapa dan jumlahnya berapa. Seperti itu. Kemudian tagihan penjualan. Di sini ada contoh beberapa, kita juga lihat aja langsung. Nah, ini contohnya kita masukkan transaksi penjualan untuk barang kebutuhan rumah tangga dan barang tes 100 piece dengan harga 2.000 misalnya. Kita pilih pelanggannya siapa. Nah, transaksi penjualan ini tagihannya misalnya contoh ke pelanggan baru, terminnya apa, kredit, kita input di sini tanggal transaksi 10 Oktober misalnya. Kemudian transaksi ini dilakukan di cabang mana, kita bisa input. Kemudian di area apa, saat ini areanya hanya satu toko. Kemudian sales yang berhasil melakukan penjualan tersebut itu siapa, kita bisa input di sini. Mata uang daripada transaksi penjualan apa, kita bisa pilih di sini. Dengan nilai tukar di sini biasanya langsung auto berdasarkan nilai tukar yang sudah kita setting sebelumnya di daftar kurs harian sini nantinya. Kemudian nomor PO dari customer kita bisa masukkan di sini. Oke, kemudian kita scroll ke bagian bawah, nanti kita lihat di sini akan ada tampilan total, subtotal, diskon. Apabila ada pembulatan kita input di sini, biaya ongkos kirim kita masukkan di sini, potongan retur apabila ada kita masukkan ke sini. Kemudian ada cetakan rekening. Jadi biasanya tuh kalau kita kirim tagihan di cetakannya itu ada tampil. Silakan transfer ke bank mana misalnya. Kita bisa pilih nanti kalau kita sudah daftarkan bank-bank yang kita miliki ke dalam sistem ini. Kemudian apabila ada biaya-biaya lainnya sama seperti pembelian, tadi kita bisa input, pilih akunnya, misalnya biaya kirim, biaya bongkar muat, kita masukkan B-nya di sini, contoh 100.000, sorry 10.000, 100.000. Nanti di sini total biayanya akan bertambah sesuai dengan subtotal sebelumnya dan juga biaya-biaya lainnya yang kita input. Seperti itu. Kemudian selain daripada itu, untuk cetakan kita juga bisa modifikasi selain daripada kita sudah misalnya kita sudah memberikan informasi di sini, misalnya pelanggan baru itu
alamatnya di mana, kita juga bisa ganti apabila ada perubahan alamat sementara gitu misalnya. Ada perubahan alamat sementara untuk pelanggan baru, tolong dikirim ke PT yang lain misalnya. Kita bisa rubah di sini dan ke alamat yang lain. Nomor teleponnya siapa, pengirim siapa, kita bisa input di sini sebagai catatan buat kita dan juga tampilan yang akan terlihat di cetakan. Oke, kita bisa klik di sini, simpan dan cetak tagihan. Atau kita bisa juga kombinasikan simpan data yang sudah kita input dan cetak tagihan kecil, ada cetakan alamat, cetak surat jalan, cetak tagihan dan surat jalan, dan cetak kwitansi. Kita bisa semua dari sini. Kita contohin untuk cetak tagihan. Nah, di sini langsung muncul pesan penjualan tidak dapat diubah karena sudah dibuat pelunasannya. Nah, ini merupakan sebuah validasi yang kita buat di mana ketika ada transaksi penjualan yang sudah selesai dilakukan proses transaksi pelunasan, maka kita tidak boleh melakukan edit atau update data tersebut. Seperti itu. Kemudian ada proses penjualan, kemudian ada juga proses retur. Di sini kita bisa melakukan proses retur apabila kita mendapat retur dari customer. Kita tinggal pilih customernya siapa yang melakukan retur, barang apa yang diretur, kita input ke dalam sistem. Oke, kemudian kebijakan apa yang akan kita berikan kepada customer, kita bisa pilih di sini. Contohnya tukar barang, atau kredit uang muka, atau kita akan berikan potongan nota di nota yang saat ini masih belum lunas. Kita bisa pilih nanti nomor notanya apabila ada, atau kita akan memberikan uang kontan langsung ke customer tersebut. Dan di sini kita ada pilihan uang kontannya mau dikeluarkan dari rekening mana atau bank mana. Kemudian tinggal kita klik simpan proses. Selain dari retur penjualan, bicara mengenai perpajakan, di sini ada settingan untuk faktur-faktur pajak. Yang pertama adalah daftar nomor faktur. Nomor faktur di sini kita bisa daftarkan nomor faktur yang kita dapat dari DCPT. Kita masukkan di sini nomor awalnya berapa sampai nomor akhir, kemudian sistem akan otomatis menggenerate nomor pajaknya sesuai dengan voucher yang telah diberikan dari DJPT. Kemudian kita bisa lihat daftar faktur. Daftar faktur di sini belum ada karena penjualan PPN yang kita lakukan transaksinya belum kita linkkan dengan nomor faktur pajak. Cara melinkkannya kita bisa lihat dari daftar penjualan PPN di sini. Setiap kali kita nanti akan buat sebuah transaksi baru, misalnya contoh saat ini kita akan coba buat transaksi penjualan PPN. Di sini kita lihat bahwa auto suggest harga ini langsung ditampilkan. Kita bisa pilih ecer atau grosir. Ada diskon atau tidak, kita bisa tentukan di sini. Nomor fakturnya kita bisa pilih manual, secara manual. Atau kita biarkan secara otomatis saja. Dia akan berurut milih dari nomor faktur yang belum digunakan. Kemudian kita bisa sambungkan juga dengan nomor PO customer. Oke, sini simple aja, sama seperti proses buat penjualan tadi sudah dijelaskan. Kita tinggal klik simpan di sini.
Setelah kita selesai klik simpan, nanti ketika kita cek di daftar faktur, nanti di sini muncullah nomor faktur 0001 sudah digunakan pada nota penjualan STO 2410-0005. Kita bisa masuk ngelihat penjualan yang tadi telah kita buat, kita tinggal klik di sini. Oke, dia akan direct link ke halaman penjualannya. Kemudian selain faktur ada juga daftar pengiriman di mana apabila kita ingin melakukan proses pengiriman barang, kita bisa input di sini. Cara inputnya itu dimulai dari PO, kita lakukan proses PO masuk ini, kemudian kita lanjutkan ke proses pengiriman barang. Oke, dengan mudahnya informasi yang ada di PO masuk langsung di copy masuk ke dalam form pengiriman barang. Di sini kita tinggal cross check saja quantity berapa yang dikirim. Oke, kemudian tinggal diklik simpan. Selesai di proses klik simpan, langsung daftar pengiriman terbuat. Kita juga bisa melakukan cetak surat jalan untuk dibawa supir. Berikut adalah contoh cetakan surat jalannya. Kemudian kita bisa lanjut ke daftar piutang non PPN dan juga daftar piutang PPN. Karena tadi transaksi penjualannya kita buat kontan, maka daftar piutang PPN di sini masih kosong. Kita akan coba tes edit transaksi penjualan PPN yang telah kita buat. Di sini kalau kita lihat warnanya hijau, saya perbesar. Kita ubah terminnya menjadi kredit. Ketika klik simpan, kalau kita lihat di sini transaksinya akan berwarna hitam. Kemudian di transaksi daftar piutang PPN-nya nanti akan muncul ada piutang pada tanggal 10 Oktober yang akan jatuh tempo pada 9 November dengan nomor nota berikut dari pelanggan berikut dan jumlah yang belum dibayarkan adalah 2.220.000 sekian. Seperti itu. Nanti apabila kita sudah menerima pelunasan dari pelanggan, kita juga akan masukkan kembali di sini. Oke, kita masukkan transaksinya, nomor kwitansinya kita biarkan otomatis kebuat. Misalnya contoh ada transaksi pembayaran dari customer dengan cara bayar transfer, jumlahnya kita lunasin full langsung dan masuk ke rekening mana kita bisa pilih di sini. Kemudian nomor nota kita bisa lihat dari sini, tanggal, pelanggan, jatuh tempo, belum bayarnya berapa, dan seharusnya bayarnya berapa. Oke, kita juga bisa menambahkan cara bayar lainnya. Misalnya pelanggan tersebut melakukan pembayaran dengan metode bayar lebih dari satu, transfer dan juga tunai misalnya. Seperti ini. Jadi saya anggap misalnya pelanggan tersebut melakukan transfer sejumlah 200.000, kemudian sisanya tunai sejumlah 2.020.000. Seperti ini. Ketika kita klik simpan, maka transaksi piutang PPN-nya sudah hilang dari daftar. Karena akan masuk ke daftar penjualan PPN dengan warna hijau yang menandakan bahwa transaksi penjualan PPN kepada pelanggan PT Pelanggan Baru ini sudah lunas. Kita bisa lihat juga dari cara kita memfilter data
di daftar penjualan PPN, kita coba filter yang belum lunas. Nah, dia menampilkan kosong. Kalau kita filter semua, dia akan menampilkan semua data, atau bahkan kita menampilkan yang sudah lunas saja. Itu juga bisa. Selain daripada filter lunas, di sini masih banyak filter-filter lainnya yang dapat dipelajari lebih lanjut.